Selamat pagi anak-anak, apa kabar kamu di hari ini? Semoga sehat selalu dan salam jas merah. Baik, minggu yang lalu Bapak telah memberikan materi dalam bentuk file yang dimana tentang judul kita antara kolonialisme dan imperialisme, yakni sejarah Indonesia. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan dalam bentuk video, yakni ke dalam mind mapping tentang materi kita kolonialisme dan imperialisme. Oke, disimak ya nak ya. Kolonialisme. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme adalah suatu paham tentang penguasaan oleh suatu negara atau bangsa dengan tujuan memperluas negara itu atau bangsa itu. Itu arti dari kolonialisme, paham tentang penguasaan suatu negara dengan tujuan memperluas negara itu. Bisa ya? Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar dari negara itu. Bisa dipahami anakku ya? Apa itu kolonialisme dan apa itu imperialisme? Imperialisme adalah suatu paham yang dimana tujuannya untuk memperluas negara itu. Sedangkan kolonialisme adalah tujuannya sistem politik yang tujuannya memperluas, menjajah, dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oke nakku ya? Baik, kita lanjut. Bermula jatuhnya Konstantinopel tahun 1453. Baik, itu diakibatkan karena faktor ekonomi dan faktor perdagangan Eropa atau bangsa Barat yang merosot. Oke ya? Sebelum masuk ke sini nakku, bangsa Barat atau bangsa Eropa seperti halnya Spanyol, Inggris, Belanda, dan Prancis, mereka datang ke Indonesia dengan tujuan satu, yakni mendapatkan rempah-rempah. Bisa dipahami ya? Sehingga bangsa Indonesia dikatakan oleh bangsa Barat atau bangsa Eropa mutiara dari timur. Tahu arti dari mutiara dari timur? Mutiara dari timur itu diibaratkan bangsa kita ini mempunyai dan memiliki kekayaan alam baik flora dan fauna yang menggugah selera. Namanya mutiara itu lebih dari emas kan aku ya. Karena mutiara itu didapatkannya susah sehingga mutiara itu berharga. Oleh karena itu bangsa kita dianggap sebagai mutiara dari timur. Oleh karena itu nakku, bangsa Eropa terdorong untuk datang ke Indonesia mendapatkan keuntungan dan memperluas negara itu. Bisa dipahami ya? Oke, bermula jatuhnya Konstantinopel. Selain jatuhnya Konstantinopel, ada 4 faktor yang melatar belakangi datangnya bangsa Barat atau bangsa Eropa ke Indonesia seperti halnya Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Selain mereka mencari keuntungan dan mendapatkan rempah-rempah, mereka juga, ya ini dia tujuannya, gold, glory, dan gospel. Sebelum masuk ke situ, ada 4 faktor melatar belakangi masuknya bangsa Eropa ke Indonesia atau ke bangsa timur kita, yakni negara kita. Yang pertama itu nakku adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Oke, yang kedua perang salib. Yang ketiga ini dia jatuhnya Konstantinopel 1453 ke tangan Turki Utsmaniyah. Yang selanjutnya yang terakhir penjelajahan samudra. Jadi bangsa Eropa itu selain mereka untuk mendapatkan keuntungan yakni mencari rempah-rempah, bangsa Eropa melakukan penjelajahan. Oleh karena itu ada namanya petualang, penjelajahan, dan mencari hegemoni atau kekuasaan. Oke ya? Baik, itu dia faktor yang melatar belakangi datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, setelah 4 faktor ini yang melatar belakangi datangnya bangsa Eropa atau bangsa Barat ke Indonesia dengan tujuan tadi mencari rempah-rempah, mereka juga ini tujuannya yakni yang pertama gold, glory, dan gospel. Gold itu adalah memburu kekayaan seperti emas, perak, dan lainnya. Sedangkan glory mencari atau memburu kejayaan.
Mereka setelah mendapatkan kekayaan, mereka juga memburu kejayaan di negara kita. Oke ya, seperti halnya Belanda kan, mereka datang ke Indonesia, mereka melakukan namanya monopoli perdagangan. Setelah itu mereka menjajah di Indonesia, ingin mendapat keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, gospel, ya kan? Gospel adalah menjalankan tugas suci yang dimana untuk menyebarkan agama mereka di Indonesia. Oke, paham sampai di sini nakku? Yang dimana antara kolonialisme dan imperialisme ini berpengaruh di Indonesia. Yang dimana tujuannya adalah untuk melakukan penguasaan dan memperluas, dan sedangkan imperialisme adalah mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Sampai di sini nakku penjelasan Bapak tentang antara kolonialisme dan imperialisme. Salam sehat selalu, salam jas merah.